benar kalau namanya hak pribadi mah, saya juga bisa ngomong dong. Itu kan hak saya buat nyiarin. Saya juga bisa dong ngomong, Bu, saya beli radio. Terus saya setel di rumah saya sekenceng-kencengnya. Terus saya ngomong, radio gue. Yang beli gue. Pakai duit gue. Gue setel di rumah gue sekenceng-kencengnya, nggak ada urusan sama orang lain, kata saya. Lah tetangga saya sebelah kan boleh juga ngomong begitu tuh. Kata tetangga saya, ini mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue. Kenapa suara radio lu nyampe kemari? Jelas? Jadi kebebasan saya nyetel radio kan dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Ada rasa saling menghormati kepentingan orang lain. Jangan merasa ini lalu saenake dhewe itu. Saenake udele dhewe. Tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karenanya dalam Islam hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati ghairi. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lainnya. Kebebasan saya nyetel radio dibatasi kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Jelas? Jelas? Ada rasa saling menghargai, ada rasa saling menghormati. Dan dengan begitu terjagalah semangat silaturahmi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Tidak ada yang tetap. Segalanya pasti berubah. Sehingga para filosof bilang yang tetap adalah perubahan. Yang tetap adalah perubahan. Ada saat datang, ada saat pergi. Ada hari dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Ada saat berdiri, ada waktunya duduk. Semua datang dan pergi silih berganti. Dalam proses perubahan itu sering terjadi pergeseran nilai. Ya Bu? Apaan? Serius banget. Emang kudu serius. Dalam perubahan itu sering terjadi yang disebut pergeseran nilai. Sebab apa? Sebab Al-Quran sudah memberikan indikasi. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Manusia sering lupa diri apabila melihat dia berada dalam posisi yang mapan. Baik kemapanan itu karena kemampuan intelektual, karena kekuatan materi, atau karena faktor kekuasaan. Dikala itu orang sering lentur dan luntur, mengalami proses degradasi. Banyak orang tadinya dengan lantang teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan, korupsinya lebih gila dari yang diteriakin. Ada nggak yang model begitu? Di luar negeri. Di luar negeri, luarnya lagi malah. Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun.
Ya tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak 2, kulit mulai mengkerut. Punya anak 3, onderdil mulai dol. Punya anak 4, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah warahmah, dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia, mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah. Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardhatillah maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari 1, tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas, dengan istri yang lebih dari 1, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri 1, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardhatillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah, kepada sesama berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan, lalu ditimbang mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya.
benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, lalu jasanya begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan satu hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit, atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah, dikasih uang 5.000 senyum, dikasih uang 500 senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak, 5.000 nyengir, 500 manyun. Tahu manyun? Kayak bemo nyari setoran, monyong saja.